Assalamualaikum, balik lagi di YouTube channel aku, New Channel. Nah, hari ini sesuai dengan judul, aku akan membahas tentang autoimun ya guys. Nah, mungkin di sini teman-teman ada temennya atau saudaranya yang kena penyakit yang sama. Kenapa aku bisa bahas ini? Karena aku sendiri pun kena penyakit autoimun ini tahun 2001 ya guys, 2021. Aku akan sedikit cerita sih tentang pengalaman aku kena penyakit autoimun, dan aku juga akan share gimana sih bisa sembuhnya atau bisa nggak kambuhnya. Karena setahu aku autoimun itu bukan sembuh total ya guys, jadi dia tuh kayak dorman gitu guys. Nah, aku di sini bukan ngomong sebagai dokter atau apa, aku di sini sebagai yang sama kena penyakit juga autoimun. Jadi buat temen-temen jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya guys. Oke, nah apa sih autoimun itu? Jadi autoimun tuh tubuh kita, sistem kekebalan tubuhnya tuh menyerang tubuh kita sendiri ya guys. Jadi bukannya melindungi tapi malah kayak menyerang tubuh kita gitu guys. Nah, kenapa sih bisa kena penyakit ini? Ya guys, kenapa sih bisa kena penyakit autoimun ini? Nah, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan penyakit autoimun ini. Salah satunya itu adalah karena stres, karena dia tuh hormonnya berubah. Hormon tuh bukan kayak marah gitu guys, tapi tuh kayak lebih ke apa ya? Contoh kayak aku nih, hormon sebelum dan sudah lahiran kan pasti berbeda, kayak prolaktinnya itu berbeda, dan mungkin hormon yang lain pun juga mempengaruhi, kayak mengurangi atau menambahkan atau justru menghilangkan, kita kan nggak tahu. Terus juga gen, aku juga nggak tahu sih kalau gen itu bisa berpengaruh autoimun atau enggak, tapi sejauh aku baca dari jurnal itu ya mungkin bisa jadi itu juga salah satunya. Terus juga apa ya, karena adanya infeksi guys. Jadi di badan kita ada infeksi yang mungkin kita nggak tahu ya, entah itu sistem pencernaannya atau sistem ekskresinya kayak urin apa segala macam, aku juga nggak tahu. Dan kita biasanya juga karena vitamin D kurang. Nah, aku di sini mau ngasih tahu, mau sedikit cerita aja tentang aku kena penyakit autoimun. Jadi aku tuh lahiran itu 2 bulan setelah lahiran tuh aku kena penyakit autoimun, dan sampai 5 bulan aku nggak bisa ngapa-ngapain guys. Aduh, terus badan aku tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh semuanya itu merah dan kayak luka bakar gitu. Aku sampai kemana-mana, ke dokter Cina pun aku datengin, dan semuanya tuh malah sama aja gitu, nggak ada perubahan sama sekali. Akhirnya aku tes semuanya tuh, tes darah, tes apa semuanya, ada urin apa segala macam, dan ya mereka nggak nyaranin aku untuk tes autoimun tuh waktu itu. Tapi aku baca-baca sendiri, aku searching sendiri, ternyata aku tuh termasuk gejalanya itu. Akhirnya aku tes sendiri autoimun itu, dan ternyata aku beneran positif autoimun guys. Terus aku disaranin untuk tes vitamin D juga, karena itu termasuk berhubungan ya guys. Pas aku tes ternyata itu di bawah normal banget. Misalkan nih normalnya itu 30 atau 20, aku tuh di bawah banget, nggak nyampe 5 poin, mungkin 4 atau mungkin di bawahnya itu kali, aku juga nggak tahu. Karena itu bener-bener parah banget badan aku tuh guys, bener-bener
dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya tuh merah dan melepuh gitu, kayak luka bakar gimana sih, dan nggak bisa apa-apa ya. Nah abis itu akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit Fatmawati waktu itu, ke dokter kulit dan imunologi kalau nggak salah, aku lupa. Terus aku suruh di sana tuh disuruh kayak biopsi gitu, jadi diambil sel kulitnya untuk tahu penyakit apa gitu. Dan ternyata benar aku kena penyakit psoriasis waktu itu. Ya aku tuh nggak tahu sih itu penyakit apa awalnya, tapi aku semua searching, aku jurnal aku bacain semua, dan ternyata aku tahu itu penyakit apa. Ada beberapa penyakit autoimun ya guys, yang mungkin kalian tuh nggak tahu. Sebenarnya tuh banyak banget penyakit autoimun itu guys, lebih dari ada 100 lebih. Salah satunya tuh ada psoriasis, SLE atau lupus, terus juga ada apa ya, diabetes kalau nggak salah ya. Ntar aku kasih beberapa penyakit autoimun, nanti aku kasih beberapa penyakitnya yang mungkin itu tuh ibaratnya kita nggak tahu kalau itu ternyata penyakit autoimun ya guys. Nah aku tes waktu itu, aku lebih lanjut lagi tesnya, naif apa gitu aku lupa. Terus ternyata aku beneran kena autoimun itu yang SLE, yaitu lupus. Ya awalnya kaget juga sih guys, tapi ya udahlah, aku cuma bisa berdoa doang semoga cepat sembuh dan nggak kambuh-kambuh lagi waktu itu. Akhirnya dokter aku nggak nyaranin aku untuk kena sinar matahari ya guys, karena itu makin memperburuk katanya gitu. Tapi aku dikasih obat vitamin D itu yang dosisnya 5000 cc gitu. Aku tetap minum itu vitamin D itu, aku minum. Tapi lama kelamaan sembuhnya tuh agak lama guys, jadi pemulihannya tuh agak lama. Akhirnya aku coba berjemur setiap hari 1 jam, 1 jam setengah, dari jam 9 sampai jam 10, kadang jam 11 aku terus-terusan berjemur. Akhirnya alhamdulillah tuh guys, akhirnya mendingan sehatan waktu itu. Ya udah, terus aku coba cek vitamin D, ternyata normal. Nah gak lama dari itu aku alhamdulillah sehat guys, sembuh alhamdulillahnya banget gitu. Terus waktu itu juga yang aku baca dari jurnal, kalau kita kena infeksi dari pencernaan atau saluran ekskresi, kita tuh harus banyak minum ya guys. Jadi tuh selama aku sakit itu, aku nggak berhenti minum air putih. Dalam sehari tuh bisa sampai 3 liter lebih. Jadi setiap jam tuh aku pasti minum banyak banget. Jadi tuh aku mau supaya aku buang air kecilnya terus-terusan guys. Jadi setiap jam aku tuh buang air kecil terus dan terus. Kenapa? Karena urinnya itu aku yakin itu pasti mengandung bakteri, dan itu mungkin bisa memperburuk juga gitu dalam badan kita, karena sistem kekebalan kita tuh bukan yang buat proteksi tapi malah nambah menyerang kita guys. Jadi aku waktu itu aku minum air putih sebanyak-banyaknya setiap hari, setiap jam, supaya aku tuh keluar air kencing terus. Akhirnya alhamdulillah makin cepet juga pemulihannya. Jadi sampai sekarang pun aku nggak kambuh lagi guys. Jadi alhamdulillahnya cuma timbul merah doang terus hilang, timbul merah terus hilang, itu doang sih guys. Jadi ada beberapa tips yang mau aku kasih tahu ke kalian, yaitu pertama, kalian tuh harus berjemur setiap hari minimal 1 jam atau 1,5 jam. Terus juga yang kedua, kalian minum air putih sebanyak-banyaknya setiap hari, setiap jam itu kalian terus minum. Karena apa? Kalian harus buang air kecilnya itu, buang urinnya itu. Jangan sampai ada di dalam badan kalian ya guys. Udah gitu, aku share ke kalian ini, itu adalah apa ya? Aku sebagai penderita penyakit autoimun ini, aku mau kasih tahu ke kalian aja tentang itu guys. Jadi buat teman-teman yang
kena penyakit sama kayak aku. Jadi jangan putus asa, tetap semangat. Aku buat video ini cuma buat kasih tahu ke kalian kalau kita tuh sebagai autoimun itu jangan terlalu sedihnya banget gitu, harus tetap semangat gitu guys. Dan jangan lupa untuk minum air putih terus, berjemur terus setiap hari. Kalau memang mau ditambah vitamin D nggak apa-apa sih guys, minum aja vitamin D, minum suplemen multivitamin gitu juga nggak apa-apa guys. Tapi aku saranin buat yang autoimun jangan makan sembarangan obat yang kalian nggak tahu itu obat apa. Jadi harus waspada ya guys. Jadi ada beberapa obat yang malah memicu, padahal itu sebenarnya mau nyembuhin tapi malah memicu gitu guys. Jadi kalian harus hati-hati, karena aku juga pernah begitu. Gitu aja sih guys yang aku mau kasih share ke kalian. Kurang lebihnya aku juga mohon maaf ya guys. Aku juga cuma manusia biasa. Terus aku juga di sini cuma niatnya baik, mau ngasih tahu ke kalian. Dan aku tuh suka bingung kalau aku nyari di YouTube atau di mana, masih sedikit banget orang yang mau nge-share tentang autoimun ini guys. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku mau ngasih tahu ke kalian tentang apa sih autoimun itu dan gimana sih caranya biar kita nggak kambuh. Kalau untuk sembuh aku kurang tahu ya, karena aku baca di jurnal pun nggak ada yang mengatakan itu benar-benar sembuh 100%. Karena itu tuh ada di dalam tubuh kita guys gitu. Si autoimunnya ini, si imunnya ini. Aku cuma mau ngasih tahu itu doang sih guys ke kalian. Jadi itu aja sih. Kalau mungkin ada yang mau ditanya atau mau sharing, mau tanya-tanya tentang gimana sih cara autoimun itu, gimana dan bagaimana, kalian bisa komen aja guys, nanti aku balas. Insya Allah aku balas, aku jawab. Kalian mau tanya atau mau sedikit sharing juga ke aku juga nggak apa-apa. Jadi itu aja sih guys yang mau aku kasih tahu ke kalian. Kurang lebihnya aku mohon maaf ya guys kalau aku salah-salah kata. Cukup sekian ya guys, makasih banyak udah nonton aku ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum.